Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah nyata. Rajin lakukan ini, pemuda buta miskin nikahi gadis tercantik dan kaya lewat mimpi. Bila berbicara tentang cinta, semua orang tentu memiliki cinta. Karena itu, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan jodohnya masing-masing. Seperti kisah nyata yang diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah berikut yang terjadi di Timur Tengah. Ustadz Khalid Basalamah menceritakan bagaimana seseorang dipertemukan dengan jodohnya. Jodoh selalu menarik dibahas. Semua orang berharap mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Pasangan yang sempurna dan bisa membawa kebaikan. Seperti kisah berikut ini, seorang lelaki buta mendapatkan jodoh lewat mimpi. Diceritakan di suatu kota, ada seorang pemuda buta sejak lahir tidak bisa melihat. Pemuda ini begitu taat, ia hafal Al-Quran. Hingga usianya masuk usia menikah, ia tiba-tiba terbesit minta dinikahkan oleh ayahnya. "Ayah, umurku sudah dewasa, carikanlah aku istri karena aku ingin menikah." "Wahai anakku, kau ingin menikah dengan siapa? Kondisimu buta, kita keluarga miskin. Siapa yang ingin mendapatkan mantu dari keluarga kita?" "Tapi aku ingin menikah, ayah." "Baiklah, nanti ayah usaha carikan anakku." Pemuda buta itu diam, dia tidak membantah. Namun di dalam hatinya begitu kuat dia benar-benar ingin menikah. Setiap hari ia berdoa. Pemuda buta itu berdoa, "Ya Allah, karuniakan saya wanita di Yaman, yang paling cantik, paling pintar, dan paling kaya." Doanya yang ia lantunkan setiap hari selama sebulan. Begitulah kisahnya dan itu kisah nyata. Di hari ke-30 tepat sebulan ia berdoa. Pemuda ini tidur dan dalam tidurnya ia bermimpi. Di dalam mimpi itu ada yang mengatakan padanya jika ia akan mendapatkan jodoh. Wanita yang akan menjadi jodohnya merupakan seorang wanita dari kota sebelah, anak seorang tokoh masyarakat bernama Fulan. Saat subuh ia pergi ke masjid bersama ayahnya. Usai sholat subuh saat berjalan, ia bertanya pada ayahnya, "Ayah, apakah benar ada kota lain di sebelah kota kita?" "Iya, ada." "Ayah, apakah di kota sebelah ada seorang bernama ini?" "Iya, benar, dan Fulan itu seorang tokoh terkemuka di kota tersebut." "Ayah, apakah benar Fulan itu memiliki anak seorang Fulana?" "Iya, benar anakku. Dia memiliki anak seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Ayah, nikahkan aku dengan dia." Terkejutlah sang ayah begitu mendengar permintaan putranya tersebut. Dia orang paling kaya, terhormat, anaknya cantik. "Ayah, saya mendapatkan petunjuk itu dari mimpi. Saya tidak pernah tahu kota sebelah apalagi tentang Fulana binti Fulan itu." "Baiklah anakku, kita akan coba." Tentu ini merupakan pertaruhan nama keluarga karena bisa jadi ditolak. Mereka pergi ke kota sebelah. Sampai di depan rumah keluarga Fulan tersebut, mereka diterima, dipersilahkan masuk. Ketika diterima tuan rumah, mereka ditanyai apa maksud kedatangannya. Ayah pemuda buta sambil berhati-hati mengatakan, jika ia memiliki anak buta namun hafal Al-Quran dan beberapa kebaikan lain yang diucapkan. Namun anaknya minta menikah dengan anak tuan rumah, ucap ayahnya dengan sebaik mungkin. Tuan rumah terdiam sejenak dan tak disangka ia mengatakan menerima lamaran tersebut. "Ya, saya terima." Ayah pemuda buta itu terdiam. Mengapa bisa begitu cepat? Padahal anaknya buta dan mereka dari keluarga miskin. "Mengapa Anda cepat sekali menjawab iya dan menerima lamaran kami?" tutur ayahnya heran. Tuan rumah itu dengan jelas mengatakan, jika ia semalam mendapatkan mimpi jika hari ini akan ada seorang pemuda buta dengan ciri-ciri pemuda buta ini yang akan menjadi menantunya. "Subhanallah," ucap ayah pemuda buta. Namun,
dikatakan tuan rumah ia harus menanyakan dulu kepada anaknya. Jika anaknya mengatakan ya, lamaran akan diteruskan ke pernikahan. Jika tidak, ia tidak bisa meneruskan lamaran tersebut. Tuan rumah akhirnya mendatangi kamar anaknya. Ia yakin pasti lamaran ditolak, karena hal yang sama sering dilakukan anaknya ketika banyak pemuda yang melamar. Lalu, ia menjelaskan jika ada pemuda buta dari kota sebelah hafal Al-Quran yang ingin melamar. Dengan jelas, tak disangka anaknya mengatakan ya dan menerima lamaran tersebut. Tuan rumah bingung, mengapa anaknya juga begitu cepat menjawab ya. Ia bertanya, mengapa kau menerima pemuda buta ini, anakku? Anaknya berkata, ayah, semalam aku mendapati mimpi jika jodohku akan datang hari ini. Seorang pemuda buta dengan ciri-ciri persis yang diceritakan ayah, dan ia merupakan suami terbaik, tutur anaknya. Luar biasa bukan? Ustadz Khalid Basalamah mengatakan, apa makna dari cerita nyata berikut ini? Yakni kekuatan doa. Kita sering memang berdoa, tapi sayang, baru 1-2 kali berdoa kita ciut. Kita tidak yakin. Padahal berdoa itu harus yakin dan tidak cukup dilakukan 1-2 kali. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.